Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari ini berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali pada hari ini, tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu yang berkati Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa lebih dulu kepada Tuhan. Kita minta tolong Tuhan supaya Tuhan memimpin kita, memberikan hikmat pengertiannya supaya kita boleh memahami firman yang kita dengar dan kita boleh dapat melakukannya dengan pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami telah diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami semua supaya kami boleh mengerti, memahami firman-Mu dan juga hamba-Mu diurapi dengan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang mencintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada, Tuhan Yesus senantiasa menolong, menyertai, memberkati apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan. Semuanya boleh berhasil dan nama Tuhan dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Saya juga senantiasa berdoa buat Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kepada kita semua tubuh yang kuat dan sehat, dan juga kita semua senantiasa berada dalam pemeliharaan, penyertaan dan perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau sama-sama lihat dari Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat ke-8 dan 9. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-8 dan 9. Saya akan baca buat kita semua. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, ini surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang sedang berada di tanah pembuangan di negeri Babel pada waktu itu. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, di dalam suratnya dituliskan atau dikatakan bahwa jangan mereka diperdayakan oleh nubuatan-nubuatan nabi-nabi palsu tersebut atau juru-juru tenung mereka yang ada di tengah-tengah mereka pada waktu itu, karena mereka sesungguhnya tidak pernah diutus oleh Tuhan. Mereka kerap kali memakai nama Tuhan. Ya, nabi-nabi palsu ini bernubuat demi nama Tuhan, padahal sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengutus mereka. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, dengan kata lain, supaya bangsa Israel ini tetap memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Jangan beralih kepada ilah-ilah lain atau kepada ajaran-ajaran lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, nah dari apa yang sudah ditulis oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel, saya memberi tema dalam khotbah saya ini adalah tetap memandang Tuhan. Ya, tetap memandang Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 hal waktu kita tetap memandang Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa Allah akan menggenapi janjinya bagi kita. Waktu kita tetap memandang Tuhan, Allah akan menggenapi janjinya bagi kita. Ini yang pertama. Mari kita lihat sama-sama di dalam Yeremia 29 tadi, ayatnya yang ke-10. Saya akan baca buat kita semua. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah akan menggenapi janjinya kepada bangsa Israel pada waktu itu, pada tahun 70 selama mereka berada di Babel. Tuhan akan mengembalikan mereka pada tahun 70 ke negeri asal mereka, dari tempat mereka di mana mereka dibuang pada waktu itu, yaitu ke Yerusalem. Mereka akan dikembalikan. Ini janji Tuhan buat bangsa Israel. Kalau mereka tetap memandang Tuhan, kalau mereka tidak beralih kepada hal-hal lain atau kepada ilah-ilah lain, maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Ya, Allah akan menggenapi janjinya bagi mereka pada waktu itu. Nah, demikian juga halnya dengan kehidupan kita orang percaya pada hari ini. Kita sedang berada di tengah situasi dan keadaan yang sulit, yang sukar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, namun percayalah kepada Tuhan, tetap memandang Tuhan, tetap memandang Tuhan, karena Allah akan menggenapi janjinya buat kita semua. Allah akan menggenapi janji-janji terbaiknya buat kita. Janji memberkati, janji menolong, janji melindungi, janji menyembuhkan, janji memberikan kita hidup berkelimpahan, itu akan digenapi bagi kita waktu kita tetap memandang Tuhan. Ya, tetap memandang Tuhan, tetap memandang Tuhan. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, waktu kita tetap memandang Tuhan, ya, waktu kita tetap memandang Tuhan, maka segala rancangan-rancangan terbaiknya Tuhan akan berikan buat kita. Ini hal yang kedua. Kita akan lihat sama-sama di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini hal yang kedua, bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Waktu kita tetap memandang Tuhan, tetap memandang Tuhan,
maka segala rancangan-rancangan terbaiknya itu akan diberikan bagi kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita bukan sedang berada di situasi yang baik pada hari ini, ya, tetapi janji Tuhan berlaku buat kita. Rancangan-rancangan terbaiknya Allah akan berikan bagi kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang jahat bagi kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan bagi kita, tetapi rancangan hari depan yang penuh harapan, rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera buat kita semua. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa rancangan Tuhan adalah segala yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu tetap memandang Tuhan, karena ada rancangan-rancangan terbaik yang akan diberikan buat kita semua, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Nah, kalau hari ini kita berada di tengah pandemi yang sulit, kita berada di masa pandemi yang sukar pada hari ini, itu bukan karena kesalahan Tuhan, tapi lebih banyak atau sesungguhnya itu merupakan kesalahan kita. Ada dosa pelanggaran yang kita buat, dan Tuhan izinkan kita masuk dalam situasi keadaan yang sukar seperti hari ini, di masa pandemi ini. Seperti bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan izinkan mereka masuk dalam tanah pembuangan. Ya, di tanah pembuangan, di negeri Babel, karena dosa dan kejahatan mereka. Sehingga ini mereka ada di tanah Babel, di negeri pembuangan, karena kesalahan mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, namun rancangan Tuhan sesungguhnya buat mereka bukan rancangan kecelakaan, bukan juga rancangan yang jahat, tapi rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan. Sama halnya seperti kita pada hari ini. Mungkin engkau hari ini belum melihat ada harapan di depan sana. Mungkin pada hari ini engkau berada dan saya di situasi yang gelap, yang sulit. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan buat kita. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang terbaik, rancangan hari depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera buat kita semua. Oleh sebab itu tetap memandang Tuhan, karena segala rancangannya bagi kita adalah rancangan yang terbaik buat kita semua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu kita tetap memandang Tuhan, Tuhan bersedia dirinya ditemui oleh kita. Tuhan masih berkenan dirinya ditemui oleh kita. Kita akan lihat sama-sama dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-12 dan 13. Dan apabila kamu berseru datang dan untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu kita tetap memandang Tuhan, maka Tuhan memberikan dirinya untuk ditemui oleh kita. Tuhan berkenan dirinya dijumpai oleh kita. Tuhan masih memberikan dirinya untuk ditemui oleh kita melalui doa-doa yang kita naikkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini janji Tuhan bagi kita semua. Oleh sebab itu tetap memandang Tuhan di tengah situasi keadaan yang sulit, yang sukar di masa pandemi ini. Mari tetap memandang Tuhan, karena Tuhan masih bersedia dirinya ditemui oleh kita. Tuhan masih berkenan dirinya dijumpai oleh kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin hari ini engkau sepertinya merasa seolah-olah tidak ada Tuhan. Tetapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Nah, oleh sebab itu pada waktu kita tetap memandang Tuhan, maka Dia masih berkenan dirinya untuk dijumpai oleh kita. Dia masih bersedia dirinya dijumpai oleh kita lewat doa-doa yang kita naikkan. Dia akan memberikan dirinya ditemui oleh kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari tetap memandang Tuhan, supaya kita bisa berjumpa dengan Allah lewat doa-doa kita, karena Dia masih berkenan memberikan dirinya untuk ditemui oleh kita. Saya percaya Tuhan Yesus mampu tolong kita semua dan mampu berkati kita semua pada hari ini dan seterusnya. Waktu kita tetap memandang Tuhan, ya tetap memandang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini. Boleh mengingatkan kami untuk tetap memandang Tuhan, tidak beralih kepada hal-hal lain. Pandangan kami tetap kepada Tuhan, fokus tujuan hidup kami tetap kepada Tuhan, bukan kepada ilah-ilah lain atau perkara-perkara yang lain, sehingga kami boleh terima penggenapan janji Allah, sehingga kami juga boleh terima segala rancangan-rancangan Allah yang terbaik bagi kami, sehingga kami juga masih bisa bertemu dengan Tuhan lewat doa-doa kami, karena Engkau senantiasa memberikan dirimu berkenan untuk dijumpai bagi kami, oleh kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, tolong kami semua, mampukan untuk lakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua, amin.